Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, para fasilitator hebat, panitia BPSDM yang telah memfasilitasi kegiatan diklat ini, dan rekan-rekan peserta pelatihan public speaking angkatan 2 yang masih penuh dengan semangat hingga hari ini. Perkenalkan, saya Fatima Agustina dari DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur. Saya bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, di mana Bapak Ibu sekalian, bidang yang sering dianggap sebagai polisi investasi. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena tugas kami adalah melakukan pengawasan ke setiap pelaku usaha yang memiliki usaha atau proyek yang bergerak di seluruh sektor. Saya ingin mulai dengan satu cerita yang pernah saya alami pada saat saya sedang melakukan kegiatan pengawasan di lapangan. Beberapa waktu yang lalu, saya beserta rekan-rekan dari bidang saya ke lapangan untuk melakukan kegiatan pengawasan pada sebuah perusahaan yang sangat besar, di mana perusahaan tersebut memiliki perizinan yang sangat rapi dan lengkap. Gedungnya pun terlihat mewah dan megah. Lalu saya bertanya kepada petugas penginput LKPM-nya, "Bapak, bagaimana dengan pelaporan LKPM-nya?" Tanpa disadari, Bapak itu pun menjawab, "Oh itu ya Bu, LKPM itu yang bisa dibeli melalui online ya." Saya pun tersenyum. Dalam hati saya berkata, emangnya LKPM itu aplikasi Shopee ya Pak? Yang setiap saat kita bisa berbelanja secara online. Tapi Bapak Ibu, memang benar sih LKPM itu disampaikan melalui online. Tapi dokumen ini adalah sebuah dokumen negara yang wajib disampaikan oleh setiap pelaku usaha. Bapak Ibu, pernah nggak sih kita berpikir, apa jadinya jika seluruh pelaku usaha di Indonesia ini tidak melaporkan investasinya sama sekali? Bagaimana pemerintah bisa tahu mana sektor yang butuh perhatian, mana daerah yang investasinya masih seret, dan mana perusahaan yang sudah berkembang atau sedang bertumbuh? Seperti kita ketahui Bapak Ibu, menurut data dari Kementerian Investasi BKPM, tingkat kepatuhan pelaporan LKPM nasional masih di bawah 60%, yang artinya adalah lebih dari setengah pelaku usaha tidak melaporkan kegiatan investasinya Bapak Ibu. Ini ibaratnya seperti kita membangun sebuah rumah, akan tetapi tidak mengetahui berapa sih jumlah pengeluaran pembelian bahan sehingga berdirinya sebuah bangunan tersebut. Dengan artian membangun rumah tanpa progres, seperti itu ya Bapak Ibu. Jika suatu saat rumah itu atapnya bocor, kita pun bingung memulai dari mana untuk membenahinya. Bapak Ibu, tanpa LKPM kita ini ibarat naik kapal tanpa kompas. Sebenarnya investasi itu adalah sebuah jalan untuk membangun sebuah ekonomi di suatu provinsi. Tapi kita tidak tahu arahnya, seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu mengetahui apa itu LKPM? Baik, jika Bapak Ibu belum mengetahuinya, akan saya jelaskan sedikit. LKPM adalah laporan kegiatan penanaman modal yang berisi realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi, serta nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya.
terkait pelaksanaan penanaman modal dan laporan. Ini pun wajib disampaikan oleh setiap pelaku usaha yang kegiatan usahanya telah berkembang, termasuk mulai dari pembelian tanah, pembangunan gedung, gaji karyawan, dan sebagainya. Laporan LKPM ini disampaikan secara berkala di dalam sistem OSS. Sistem OSS adalah sebuah sistem yang dimiliki oleh Kementerian Investasi, dan setiap pelaku usaha pasti akan memiliki akun OSS tersebut. Karena apa Bapak Ibu? Sistem OSS adalah sebuah sistem di mana pelaku usaha yang ingin mendirikan sebuah usaha, mereka harus mengurus nomor induk berusaha terlebih dahulu di dalam sistem OSS, dan mereka pun membuat akun terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Tujuan utamanya apa sih Bapak Ibu dari LKPM tersebut? Tujuan utamanya adalah satu, untuk mengetahui realisasi investasi. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait kegiatan proyeknya. Yang ketiga, sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mendorong setiap pelaku usaha agar taat lapor secara berkala, Bapak Ibu? Berikut strategi yang telah kami lakukan terutama di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk kawan-kawan di DPM PTSP Kabupaten Kota pun sering melaksanakan kegiatan ini. Strateginya adalah satu, sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada para pelaku usaha, dan itu bukan hanya dilakukan dalam sekali, akan tetapi edukasi dan sosialisasi itu kami lakukan berkali-kali Bapak Ibu. Di tahun ini kami dari DPM PTSP melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut sebanyak 3 kali, di mana rencananya akan kami laksanakan pada awal Agustus dan pada bulan November di tahun 2025. Kemudian yang kedua, pendampingan LKPM berbasis sektor. Di sini maksudnya adalah seluruh sektor pertambangan, contohnya adalah sektor pertambangan, perkebunan, pariwisata, perhotelan, rumah sakit, dan semua pelaku usaha yang memiliki izin wajib menyampaikan LKPM-nya secara berkala. Yang ketiga, monitoring yang terintegrasi dengan sistem OSS. Dan yang keempat Bapak Ibu, melakukan sinergi lintas OPD dan wilayah, karena pengendalian penanaman modal ini tidak bisa kerja secara individu atau sendirian. Kuncinya adalah hanya satu Bapak Ibu, kita harus mengubah mindset pelaku usaha bahwa LKPM itu adalah suatu kewajiban, bukan beban yang berat untuk menyampaikannya, tapi bekal untuk kegiatan tersebut dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, mungkin kita dapat melakukan atau memulai dari hal kecil terlebih dahulu Bapak Ibu, dengan cara satu, mendampingi pelaku usaha. Yang kedua, menjelaskan arti pentingnya LKPM tersebut disampaikan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan data untuk bergerak, bukan untuk mencatat. Karena satu laporan yang taat bisa menyelamatkan satu sektor dari kebijakan yang keliru Bapak Ibu. Dan siapa yang tahu dari satu LKPM ini atau dari satu laporan LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut bisa membuka satu peluang kerja bagi 1.000 orang di Indonesia. Terima kasih
atas perhatiannya. Semoga kontribusi kecil kita ini menjadi jejak besar dalam pembangunan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan jangan lupa jadi ASN itu bukan cuma abdi negara, tapi juga abdi data. Terima kasih.